Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fitri Misbahul Ummah, NIM C1M021030 dari kelas Agroekoteknologi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian ilmiah filsafat terhadap Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan nasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam dan dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Yang ketiga yaitu objek filsafat Pancasila. Objek filsafat adalah sebagai sesuatu yang berwujud dalam suatu pandangan dan kajian yang mendalam atau radikal. Ruang lingkup objek filsafat terdiri dari dua, yaitu objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaah dalam berpikir, sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Menurut Endang Saifuddin Ansori, objek material filsafat mengacu pada substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat difikirkan oleh manusia, sedangkan objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, objek formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam memikirkan objek material filsafat. Yang keempat yaitu Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, aksiologis. Dasar ontologis atau hakikat manusia sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah, maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila yang lainnya. Sila pertama, Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu. Tuhan adalah mutlak, sempurna, dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas pula sebagai pengatur tata tertib alam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara adalah lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adapun hasil persatuan adalah rakyat, sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara. Sila keempat, maka pokok sila keempat ialah kerakyatan, yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila kelima, dengan demikian logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dasar epistemologis atau pengetahuan sila-sila Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Adapun potensi atau daya untuk merasakan pengetahuan atau dengan lain, perkataan transformasi pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut: demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologis adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksos yang berarti ilmu. Aksiologis dipahami sebagai teori nilai. Aksiologis adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang benar pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih, itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologis menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Artinya, pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.